that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't wanna miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. And you can't fight the tears that ain't coming, all the moment of truth in your lies. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akuntansi biaya yang beranggotakan saya, Kurniadi Wibowo, dan ada rekan saya, Raihan Sapardana, dan Faturrahman Napal. Oke. Dalam video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari project based learning kami yang berjudul Penerapan Metode Job Order Costing pada UMKM Udin Cloud. Oke, langsung saja ke materinya, yaitu latar belakang yang akan disampaikan oleh Raihan. Yang pertama itu adalah latar belakang. UMKM berperan penting dalam perekonomian Indonesia, tetapi banyak yang belum memiliki sistem akuntansi biaya yang baik. Masalah utamanya, perhitungan biaya produksi masih berdasarkan perkiraan, bukan data real. Akibatnya, penentuan harga jual sering tidak mencerminkan biaya sebenarnya. UMKM Udin Cloud ini menghadapi beberapa masalah yang serupa, di mana pencatatan yang masih manual dan tidak terpisah antar jenis biayanya. Untuk solusi yang kami tawarkan itu penerapan metode job order costing. Next. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana sistem pencatatan biaya yang digunakan Udin Cloud sebelum penerapan job order costing. Yang kedua, bagaimana metode job order costing ini ditetapkan untuk menghitung biaya perpesanan. Yang ketiga, apa hasil dan manfaat yang diperoleh setelah penerapan metode tersebut. Next. Selanjutnya, manfaat dan tujuan. Untuk UMKM, kegiatan ini membantu meningkatkan efisiensi biaya dan penentuan harga yang rasional. Untuk mahasiswa sendiri, memberikan pengalaman langsung dan keterampilan analisis biaya. Dan untuk kampus, menjadi wujud nyata penerapan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis sistem biaya produksi di UMKM Udin Cloud serta menerapkan metode job order costing guna meningkatkan akurasi perhitungan biaya. Selain itu juga, kegiatan ini juga menghubungkan teori akuntansi biaya dengan praktik lapangan melalui penyusunan panduan pencatatan biaya berbasis pesanan. Next. Selanjutnya kita masuk ke profil UMKM Udin Cloud. UMKM Udin Cloud ini merupakan usaha yang bergerak di bidang konveksi dan sablon dan pakaian custom yang berlokasi di Raja Basa Jaya, Kota Bandar Lampung. Usaha ini resmi berdiri pada tahun 2024, tepatnya di bulan Desember, tetapi pemilik Udin Cloud ini telah aktif beroperasi sejak tahun 2020. Produk yang dihasilkan meliputi kaos sablon, seragam kerja, jaket komunitas, serta body logo sesuai dengan permintaan pelanggan. Dalam menjalankan usahanya, UMKM Udin Cloud ini menerapkan sistem produksi berbasis pesanan atau job order system, di mana setiap produk dibuat sesuai kebutuhan dan desain yang diajukan oleh konsumen. Oke, baik. Materi selanjutnya adalah analisis SWOT di UMKM Udin Cloud. Jadi yang pertama ada kekuatan. Jadi Udin Cloud ini memiliki fleksibilitas tinggi dalam menyesuaikan desain sesuai permintaan pelanggan. Jadi kualitas produk itu selalu dijaga melalui proses pemeriksaan yang detail sebelum pengiriman.
Selain itu, harga yang ditawarkan juga kompetitif di pasar lokal, sehingga menarik bagi berbagai kalangan. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Oke, jadi sistem akuntansi dan pencatatan biaya di Udin Cloud ini belum tersusun secara terstruktur, sehingga dapat menghambat evaluasi keuangan. Kapasitas produksi juga masih terbatas karena peralatan dan tenaga kerja belum optimal. Lalu yang ketiga, opportunity atau peluang. Jadi tren pakaian custom yang semakin populer membuka peluang besar untuk peningkatan penjualan. Nah, Odin Cloud ini juga berpotensi menjalin kerjasama dengan komunitas seperti sekolah dan instansi dalam pembuatan seragam atau merchandise. Yang terakhir, ancaman. Jadi persaingan dengan produk lain dari pabrikan besar menjadi tantangan utama dalam mempertahankan harga dan kualitas. Selain itu, fluktuasi harga bahan baku seperti kain dan tinta sablon dapat memengaruhi biaya produksi dan keuntungan usaha. Oke, selanjutnya ada sistem akumulasi biaya sebelum penerapan. Oke, jadi sebelum penerapan, sistem yang lebih terstruktur, pencatatan pencatatan biaya di Udin Cloud ini masih dilakukan secara manual menggunakan buku tulis dan aplikasi sederhana. Nah, dalam proses tersebut, belum ada pemisahan yang jelas antara biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya per head pabrik, sehingga informasi biaya produksi itu kurang akurat. Nah, penentuan harga jual produk juga masih dilakukan secara perkiraan atau mengikuti harga pasar tanpa memperhitungkan biaya yang pasti. Akibatnya, laba usaha itu seringkali tidak stabil dan sulit dievaluasi secara objektif. Oke, selanjutnya ada implementasi job order costing. Oke, dalam penerapan metode job order costing di Udin Cloud ini dilakukan beberapa langkah utama untuk meningkatkan ketepatan perhitungan biaya produksi. Nah, yang pertama, dilakukan identifikasi terhadap elemen biaya produksi yang meliputi bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya berat pabrik. Yang kedua, menentukan objek biaya dilakukan dengan memberikan kode khusus pada setiap pesanan pelanggan. Misalnya job 024 garis miring UC garis miring 2024 agar setiap pesanan dapat ditelusuri dengan mudah. Yang ketiga, seluruh biaya yang terjadi selama proses produksi dicatat dalam dokumen job order job cost sheet, mulai dari pengeluaran bahan hingga pesanan selesai diproduksi. Nah, langkah ini memastikan setiap pesanan memiliki data biaya yang lengkap dan akurat. Nah, lalu ada contoh job cost sheet atau job 024 garis miring UC garis miring 2024. Nah, sebagai contoh, penerapan metode job order costing, Udin Cloud mencatat biaya produksi untuk pesanan job 24 UC 2024 dengan total biaya sebesar 2.095.000 untuk 50 PCS produk. Untuk 50 PCS produk. Nah, dari perhitungan tersebut, diperoleh biaya per unit sebesar 41.900 dengan penambahan markup 30%. Nah, maka harga jual per unit ditetapkan sebagai 54.500. Nah, lalu ada komponen biaya yang tercatat meliputi bahan baku, yaitu kain, benang, tinta, sablon, dan kemasan. Lalu tenaga kerja langsung berupa upah penjahit dan penyablon. Lalu ada biaya per head, yaitu penggunaan listrik, transportasi, serta perawatan mesin produksi. Jadi pencatatan ini membantu Udin Cloud mengetahui rincian biaya secara jelas dan menetapkan harga jual yang lebih rasional serta menguntungkan. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Naufal. Oke, selanjutnya adalah analisis hasil implementasi job order costing. Sebelum penerapan, Udin Cloud mengalami beberapa kendala dalam pengelolaan biaya. Harga jual produk sering tidak berdasarkan biaya real. Laba sulit dihitung secara akurat dan tidak ada dokumen biaya per pesanan yang dapat dijadikan referensi. Setelah penerapan job order costing, setiap biaya per pesanan dapat dihitung secara akurat, sehingga harga jual menjadi lebih realistis dan menguntungkan. Selain itu, laporan biaya menjadi lebih transparan dan mudah dievaluasi, membantu manajemen dalam pengambilan keputusan terkait produksi dan penetapan harga. Next. Selanjutnya adalah rekomendasi perbaikan. Untuk meningkatkan pengelolaan biaya produksi, Udin Cloud
disarankan menggunakan template job cost sheet secara rutin untuk setiap pesanan. Catatan biaya sebaiknya dipisahkan antara bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead agar lebih jelas dan akurat. Selain itu, penggunaan aplikasi sederhana seperti Excel atau software akuntansi UMKM dapat membantu otomatisasi pencatatan dan perhitungan biaya. Terakhir, evaluasi biaya per pesanan secara berkala penting dilakukan untuk memantau efisiensi, menyesuaikan harga jual, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Jadi kesimpulannya adalah penerapan metode job order costing terbukti membantu Udin Cloth dalam menghitung biaya produksi dengan lebih tepat, akurat, dan terperinci. Dengan sistem ini, penetapan harga jual menjadi objektif, transparan, dan berbasis data sehingga usaha dapat menetapkan harga yang wajar sekaligus menguntungkan. UMKM dapat memantau efisiensi penggunaan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead serta mengetahui margin keuntungan per pesanan dengan jelas. Selain itu, penerapan sistem ini meningkatkan profesionalisme, kemampuan manajerial, dan pengambilan keputusan berbasis data, sehingga Udin Cloth lebih siap menghadapi persaingan di pasar secara keseluruhan. Metode ini menjadi panduan praktis bagi UMKM dalam pengelolaan biaya dan perencanaan harga produk yang lebih efektif. Oke, baik. Itu tadi adalah presentasi dari hasil dari project based learning dari kelompok kami. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari hasil PPL kami. Apabila ada salah kata, salah kalimat, salah dalam membuat PPT, kami mohon maaf dan itu murni dari kesalahan kami. Oke, kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mewawancarai salah satu UMKM Yang bernama Udin Cloth, tepatnya di daerah Raja Basa, Lampung. Mari simak videonya.